Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan basiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ulikat abwabun nar wa subitatis syayatin. Al-hadis al-kamqal. Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, kita senantiasa berikan Allah kekuatan, kesehatan dan kenikmatan yang tidak ada taranya, dari hari menuju minggu, dari minggu menuju bulan, dari bulan menuju tahun. Dan saat ini kita masuki di bulan Ramadan, bulan yang suci, yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan ampunan. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang orang-orang yang dirindukan surga. Dalam orang pertemanan diawali dengan kenal. Setelah kenal jadi lebih akrab. Setelah akrab biasanya orang itu kalau tidak ketemu akan rindu. Pasti itu. Kalau di orang Jawa disebut bronto, ya sakit bronto, atau sakit rindu. Makanya setiap orang merindukan akan surga. Apalagi seorang muslim, karena ini apalagi di bulan Ramadan. Semuanya mengharap ridha, menghadap surga Allah. Oleh karena itu, mari kita simak dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhin lisan wa mun'imil ji'an wa sha'imi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga merindukan pada 4 golongan. 1, tahlil Quran, orang yang rajin atau gemar membaca Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Dan yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat yaitu wasya'imi Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari 4 ini mari kita kaji yang pertama, yaitu tahlil Quran, orang yang rajin membaca Quran. Al-Quran adalah kitabullah, kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai mukjizat yang besar, yang abadi. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain, karena Al-Quran bisa dibaca, bisa didengarkan suaranya dibaca. Kita membacanya, ini termasuk nanti orang yang dirindukan oleh surga. Karena dengan baca Al-Quran jadi sumber hidayah. Sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sumber hidayah. Hidayah ini bagi kita umat Islam, karena dengan mengamalkan Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk untuk kebahagiaan dunia dan nanti bisa masuk surga di akhirat. Bahkan untuk orang non-Islam
Dengan Al-Quran bisa jadi sumber kajian ilmu, bisa menyelidiki tentang ruang angkasa, tentang teknologi, tentang kesehatan, tentang kedokteran, dan lain sebagainya. Hanya dengan Quran ini kita akan maju, bahkan akan selamat. Sudah dibuktikan oleh para nabi, para sahabat, juga para ulama kita, dengan bacaan Quran tertentu bisa menyelesaikan segala masalahnya. Tapi yang jelas dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wa hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Membaca Al-Quran mendatangkan kebaikan, dan kebaikan dibalas 10 kebaikan. Rasulullah tidak menyampaikan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, jadi semuanya 3 huruf. Jadi balasannya adalah 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Biasa umat Islam di Ramadan ini banyak tadarus, bahkan sampai khatam berkali-kali. Ada yang khatam 7 kali atau 5 kali, bahkan 10 kali. Nah, ini sumber kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, yang kita bisa dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafidhul lisan, yaitu orang yang menjaga lisan. Lisan adalah sumber dari permasalahan. Orang bertengkar gara-gara lisan, orang tidak sebut sapa juga gara-gara lisan, bahkan berakibat pada pembunuhan bisa dari lisan. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan ada 14 bahaya lisan. Di antaranya bahayanya yaitu kita bisa jadi bahan meninggalkan perbuatan yang tidak baik, yang menjadikan hati kita keras, itu karena lisan. Bahkan di kata-kata Mutiara disebutkan afatul lisan bil lisan. Bahaya manusia karena lisan, tergelincirnya manusia karena lisannya. Makanya bahaya tergelincir lisan daripada tergelincirnya kaki. Kalau gelincir kaki mungkin cuma jatuh atau kena cacat fisik. Kalau gelincirnya lisan bisa berakibat fatal. Yang ketiga yaitu wamut'imul ji'an, yaitu memberi makan pada orang yang lapar. Apalagi di bulan Ramadan ini kita banyak memberikan makan atau yang disebut berikan buka, memberikan jamuan untuk orang yang berpuasa, bahkan untuk orang-orang tadarus di masjid, di pengajian, majelis ilmu, kita memberikan makan. Jelas sabda Rasulullah menyampaikan, man fatara shaiman kana lahu ajru ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, rawahu Tirmidzi. Siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka baginya adalah pahala sama dengan orang yang berpuasa itu, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Dengan puasa memberikan buka puasa ini, apalagi dengan puasa ini memberikan makanan ini bisa mengentas kita, dengan puasa ini mengentas kita pada makan. Dan yang keempat yaitu wasoimi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan jelas mempunyai keutamaan, keistimewaan yang tidak terhingga. Sebagaimana sudah disampaikan, di antaranya famus shaimi amsalunal miski, mulutnya orang berpuasa itu baunya lebih wangi daripada misik. Ini diantaranya
pahala orang puasa. Bahkan di hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap pada ridha Allah, dia akan diampuni dosanya sebelum-sebelumnya. Dan ini semuanya, keempat ini yang nanti orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa menambah kita, semangat kita, spiritualitas kita untuk meningkatkan ibadah Allah, sehingga kita benar-benar jadi orang yang nanti dirindukan oleh surga. Jadi klop dengan keadaan kita rindu surga dan surga juga rindu pada kita. Alhamdulillah taufiq hidayah wa biridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.